Ya ini masalah mukjizat ini follow. Ya ketika Tuhan kita menyimpulkan bahwa Tuhan itu karakterisasi bagaimana penyebab alam semesta, ketika Tuhan itu melakukan segala sesuatu bagaimana menciptakan alam semesta itu terjadi, demikian itu bakal mengikuti di belakangnya. Ada namanya secondary causation, kausalitas sekunder. Nih masuk ke Tuhan impersonal dan Tuhan personal nih. Gunain namanya kausalitas sekunder nih begini nih. Bagaimana lu keyboard, lu mengetik sesuatu tapi muncul di chatnya di situ. Tuhan itu bisa melakukan segala sesuatu di luar dari jangkauan dia, bagaimana di luar materi fisik, time, space, and matter. Itu bisa menyiptain bagaimana malaikat, kitab-kitab, bagaimana menurunkan mujizat segala macam. Ini masuk kausalitas sekunder tuh. Banyak orang yang menganggap bahwa kepercayaan terhadap mujizat atau keajaiban merupakan omong kosong anekdot yang tidak dapat dipercaya. Orang-orang menganggap bahwa mukjizat adalah dongeng kuno yang diceritakan tanpa adanya penjelasan logis yang menyertainya. Beberapa contoh mukjizat diantaranya sering ditemukan di antara para pembawa pesan Tuhan, seperti para nabi yang bisa bertindak melakukan suatu keajaiban secara tidak logis, misalnya dengan membelah lautan, berjalan di atas air, menghidupkan orang mati, kebal terhadap api, dan sebagainya. Fakta bahwa mukjizat atau keajaiban tidak dapat diidentifikasi dan dijelaskan secara rasional, demikian dari situ menunjukkan bahwa kepercayaan terhadap hal-hal mukjizat atau keajaiban itu tidak sepenuhnya dapat dipercaya. Tetapi, apakah memang benar demikian? Dan mungkinkah Tuhan dapat membuat suatu mukjizat atau keajaiban itu memang dapat terjadi? Pertama-tama, apa itu suatu mukjizat? Mukjizat secara umum didefinisikan sebagai hal-hal keajaiban yang melibatkan tindakan ilahi di dalamnya. Islam memandang mukjizat sebagai suatu keajaiban yang dilakukan atas persetujuan Allah kepada para nabinya yang terpercaya. Suatu tindakan mukjizat sepenuhnya dilakukan bukan atas kekuatan manusia. Contohnya, bayangkan saja Anda adalah sebuah tanaman. Di dunia tanaman, mustahil bagi tanaman itu sendiri untuk berpindah dari satu benua ke benua lain secara alami. Namun, manusia dapat memindahkan tanaman ribuan mil jauhnya dari tempat aslinya hanya dalam beberapa jam. Dengan contoh tersebut, kurang lebih sama dengan bagaimana cara kerja mukjizat yang dilakukan dengan intervensi Tuhan yang dapat menciptakan suatu keajaiban itu terjadi kepada orang-orang yang dipilih oleh Tuhan. Namun perlu diperhatikan bahwa kita juga harus membedakan antara mukjizat dengan tindakan supranatural lain di luarnya. Syekhul Islam Ibn Taimiyah berhati-hati dalam membedakan antara mukjizat yang dilakukan oleh para nabi yang terpilih dengan tindakan supranatural lainnya seperti sihir atau ilmu hitam yang dilakukan oleh para penyihir atau peramal. Karena fakta bahwa tindakan supranatural yang dilakukan oleh ahli sihir, peramal, dan lain-lain sering dikaitkan dengan tujuan kejahatan, berbeda dengan tindakan mukjizat yang dilakukan oleh nabi pilihan Tuhan yang dapat dipercaya pada kredibilitas kenabiannya. Ibn Taimiyah memberikan beberapa metode untuk membedakan suatu mukjizat para nabi Tuhan dengan tindakan supranatural lain yang dilakukan oleh para penyihir, peramal, dan sebagainya. Pertama, kita bisa melihat dari penilaian karakter moral. Para nabi dikenal sebagai orang pilihan Tuhan yang memiliki sifat yang dapat dipercaya, berintegritas, murah hati, dan baik hati. Berbeda dengan orang selain daripada nabi Tuhan yang dikenal karena kebohongannya, pengkhianatannya, keserakahannya, watak buruknya, dan lain-lain. Yang kedua, penilaian kandungan moral. Para nabi mengajarkan untuk terus berbuat baik, mencegah perbuatan buruk, dosa, dan permusuhan untuk mendatangkan kemaslahatan bagi manusia. Sedangkan yang selain daripada nabi pilihan Tuhan hanya memerintahkan dan mendatangkan yang sebaliknya. Yang ketiga, penilaian keikhlasan. Para nabi mengintegritaskan pesan ilahi yang disampaikannya dengan tidak mencari perhatian khusus kepada manusia, bahkan dirinya sendiri. Adapun yang selain daripada nabi yang terpilih, mereka hanya menaruh perhatian pada diri mereka dengan kesombongan mereka dan keserakahan mereka. Dan yang keempat, penilaian atas suatu tindakan. Para nabi tidak memperoleh status kenabian dengan mempelajarinya ataupun mencari jati diri untuk berhasrat memilih diri sebagai nabi, melainkan hal itu dipilih oleh Tuhan sendiri. Adapun selain daripada nabi pilihan Tuhan, mereka belajar dan berlatih untuk menjadi apa yang mereka mau dan mencapai status apa yang mereka capai. Itulah beberapa metode untuk membedakan antara tindakan mukjizat yang dilakukan oleh nabi pilihan Tuhan dengan tindakan supranatural yang dilakukan oleh para penyihir, peramal, dan sebagainya.
Tetapi balik lagi ke pertanyaan awalnya, apakah benar suatu mukjizat itu dapat diidentifikasi dan dibuktikan secara rasional? Secara teologis, suatu mukjizat merupakan suatu keyakinan, kepercayaan yang melibatkan keimanan untuk mempercayainya tanpa perlu membuktikannya. Secara historis, mukjizat dapat mungkin terjadi, tetapi juga dapat tidak terjadi. Para filosof memberikan beberapa argumen untuk membuktikan suatu mukjizat itu dapat dibuktikan. Ada 4 kategori struktural dalam membuktikan suatu mukjizat, diantaranya deduktif, kriteriologis, eksplanatori, dan probabilistik. Keempat metode tersebut memiliki kekurangan ketika diterapkan secara umum, namun juga efektivitas masing-masingnya dapat dinilai berdasarkan kasus per kasus. Dan karena keterbatasan waktu dan tentunya tantangan epistemologis yang berkaitan dengan identifikasi mukjizat merupakan topik yang sangat kompleks sehingga tidak memungkinkan untuk dibahas secara memadai hanya dalam beberapa menit. Namun secara premis kita dapat mengetahui bahwa mukjizat mempunyai nilai pembuktian bagi orang yang mengetahui bahwa Tuhan itu ada dan mempercayainya. Tuhan yang memiliki kekuatan, kekuasaan, pengetahuan, dan kehendak yang mengutus para pembawa pesan Tuhan seperti para nabi untuk menunjukkan bahwa mukjizat itu memang dapat terjadi. Dan juga banyak ditemui beberapa orang yang menggunakan statistik untuk membuktikan probabilistik suatu mukjizat, seperti dengan teorema Bayesian probability dengan saksi mata yang ada untuk menguatkan suatu bukti akan hal itu. Contohnya, bayangkan saja Anda melempar sebuah bola ke lubang di meja yang ada di belakang Anda tanpa melihatnya. Anda dapat mengira dengan menebak di mana bola itu akan mendarat, tetapi tidak ada cara untuk mengetahui dengan pasti seberapa akurat lemparan Anda tanpa melihat lubang di mejanya. Lalu Anda meminta bantuan dari seorang teman Anda untuk melempar bola lain ke lubang di meja dan memberitahu Anda letak bola tersebut. Apakah mendarat di sisi sebelah kanan atau di sisi kiri bola pertama? Jika bola itu mendarat di sebelah kanan bola pertama kemungkinan besar berada di sisi kiri lubang meja. Dan dari asumsi seperti itu menyisakan lebih banyak ruang di sebelah kanan bola untuk bola kedua mendarat. Begitu pula asumsi yang sama akan terjadi jika mendarat di sebelah kiri bola pertama. Dengan setiap bola baru yang dilempar oleh teman-teman Anda dapat memperbarui lemparan Anda dan perkiraan Anda untuk memodelkan lokasi lubang dengan lebih baik lagi. Dengan cara yang sama, teorema Bayesian memberikan kemungkinan posibilitas dengan menentukan suatu kebenaran mukjizat menggunakan para saksi mata yang melihatnya untuk menunjukkan suatu kemungkinan terjadinya suatu peristiwa mukjizat tersebut. Jadi, jika kita dapat membuktikan bahwa kemungkinan suatu mukjizat itu benar adanya, itu dapat mungkin terjadi. Dan jika kita tidak dapat membuktikan suatu kemungkinan mukjizat itu benar adanya, itu bukan berarti tidak terjadi. Untuk itu, tentang bagaimana mukjizat itu terjadi atau tidak terjadi, tidak akan menjadi masalah filosofis yang utama. Karena jelas kita semua tidak bisa mengatakan dengan pasti bahwa mukjizat itu benar-benar terjadi atau itu tidak benar-benar terjadi. Dan beberapa permasalahan utama dalam filosofis itu hanya terkait bagaimana keajaiban tidak dapat terjadi atau tidak dapat dipercayai karena keterkaitannya akan ketertiban suatu hukum alam. Contohnya seperti beberapa argumen para filosof yang menolak mukjizat karena hal itu melanggar hukum kerja alam. Seperti Voltaire yang mendefinisikan suatu mukjizat sebagai pelanggaran terhadap hukum matematika, ilahi, kekal, dan abadi. Demikian juga David Hume yang menggambarkan mukjizat sebagai pelanggaran hukum alam. Namun, apakah memang benar demikian? Pertama-tama, kita harus mendefinisikan apa yang dimaksud dengan melanggar hukum alam. Apakah itu melanggar sesuatu hukum yang biasanya beroperasi atau sifat hukum alam murni tanpa adanya ruang intervensi supranatural? Karena ketika suatu tindakan itu terjadi di luar hukum, bukan berarti itu melanggar suatu hukum. Contohnya seperti yang diungkapkan oleh Richard Purtill, salah satu filsuf Amerika yang menjadi bahasan oleh Schlesinger dalam A Companion to Philosophy of Religion. Dikatakan oleh Purtill bahwa di Amerika Serikat memiliki suatu seperangkat hukum yang besar
besar yang mengatur perilaku manusia. Tetapi terkadang prosedur luar biasa juga diperkenalkan, seperti halnya suatu pengampunan presiden. Suatu mukjizat itu dapat diibaratkan seperti pengampunan presiden, yang mana asal-usul pengampunan tersebut berada di luar prosedur hukum biasa, hal yang tidak dapat diprediksi dan tidak memainkan peran apapun dalam manuver seorang pengacara di pengadilan, karena itu tidak dapat dilakukan dengan cara yang tersedia selama prosedur pengadilan. Jadi, pengampunan presiden tidak merupakan pelanggaran sistem hukum, dan hal itu tidak melanggar hukum, hanya berada di luar sistem hukum. Sama halnya dengan bagaimana penciptaan suatu mukjizat yang tidak termasuk dalam lingkup kegiatan ilmiah, namun hal itu tidak melanggar hukum, tetapi hanya berada di luar sistem hukum. Dalam analogi portal ini bertujuan untuk menunjukkan bagaimana mukjizat dapat beroperasi di luar sistem hukum alam tanpa melanggarnya ketika diaktualisasikan. Sama seperti sistem hukum yang mengakomodasi pengampunan presiden yang luar biasa, alam juga dapat mengakomodasi suatu mukjizat yang luar biasa. Pada pandangan ini, mukjizat adalah peristiwa luar biasa yang terjadi di alam, bukan berarti bertentangan dengan alam. Jadi, Tuhan dapat menciptakan suatu mukjizat melalui para nabi yang dipilihnya tanpa melanggar hukum alam itu sendiri, dan hal ini merupakan bagian prinsip kausalitas sekunder yang dapat memainkan suatu mukjizat di dalamnya, yang mana Tuhan bergerak menghidupinya. Fakta bahwa panca indera kita hanya dapat menyatakan adanya hubungan antara dua fenomena, namun tidak dapat secara ilmiah menyatakan bahwa A adalah satu-satunya penyebab B. Jadi suatu mukjizat bukanlah suatu pelanggaran hukum alam, melainkan mukjizat adalah memperkenalkan penyebab baru untuk suatu akibat tertentu. Dan kalau Anda bilang hal itu mustahil dan tidak masuk akal karena bagaimana cara alam bekerja, hal itu hanya akan menjadi argument of ignorance. Seperti halnya katakanlah suatu kemajuan ilmiah di masa lalu di bidang kedokteran. Orang yang memiliki penyakit flu perlu diobati dengan mengandalkan kekuatan supranatural. Sedangkan sekarang di era modern kita tidak membutuhkan kekuatan supranatural untuk mengobati penyakit flu, dan begitu juga halnya penyakit HIV. Di pengobatan masa sekarang kita tidak dapat menyembuhkan orang yang terkena HIV, namun tidak masuk akal untuk mengatakan bahwa secara rasional mustahil untuk menyembuhkan orang yang terkena penyakit HIV. Untuk itu tidak ada kontradiksi antara tindakan suatu mukjizat dengan cara kerja alam, dan bukanlah suatu kemustahilan bahwa mukjizat itu dapat terjadi, melainkan hal itu dapat mungkin terjadi.